Sobat PKU, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit stroke. Apa sih penyakit stroke itu? Yuk kita pelajari bersama. Tanya dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Hari ini kita akan membahas tuntas mengenai salah satu penyakit yang sering sekali terjadi di masyarakat. Yap, penyakit stroke. Ingin tahu lebih lanjut seperti apa penyakit stroke itu? Yuk kita langsung saja tanyakan kepada ahlinya. Dr. Iwan Setiawan, spesialis syaraf Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Halo. Dok, penyakit stroke itu seperti apa sih dok? Tentang stroke. Jadi stroke itu sebenarnya adalah suatu, kalau bahasa Inggrisnya stroke kan biasanya artinya pukulan ya. Jadi dampak dari penyakit di tempat lain yang efeknya ke otak. Jadi pukulan pada stroke atau penyakit pada pembuluh darah, aliran darah yang ke arah otak, tapi dampaknya ke otaknya. Ya, jadi sebenarnya penyakitnya itu di pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya mengalami suatu penyempitan atau ada yang pecah ya. Jadi stroke itu kan ada dua macam ya, ada dua macam, stroke perdarahan dan stroke sumbatan. Jadi intinya gangguan dari pembuluh darah di otak yang menyebabkan kerusakan pada otak yang sifatnya mendadak. Dan itu semata-mata karena kelainan pembuluh darah ya. Jadi sifatnya mendadak. Jadi biasanya gini, kalau pasien tuh awalnya tidak merasakan apa-apa, mungkin habis nonton TV, habis olahraga, tiba-tiba langsung jatuh, tiba-tiba langsung nggak sadar dan sebagainya. Memang kejadian stroke itu mendadak. Jadi semua kejadian kelainan akibat pembuluh darah itu karena kerusakan dari pembuluh darah itu. Ya, ada suatu penyempitan, terjadi sumbatan, akhirnya aliran darah yang harusnya bisa mengaliri, memperdarahi ke jaringan otak tersebut tidak mencukupi. Kemudian kita juga harus tahu bahwa stroke itu kalau bisa mendapat penanganan yang cepat, itu insya Allah segera terdeteksi dan dapat penanganan yang tepat. Jadi misalnya sekarang kalau misalnya kita mengetahui ada orang yang tiba-tiba lemah, jadi kalau kita suruh angkat tangan, satunya ketinggalan, atau tiba-tiba wajah merah, tiba-tiba penglihatannya terganggu, tiba-tiba gangguan keseimbangan, atau tiba-tiba nyeri kepala yang sangat hebat, segera ke rumah sakit. Karena segera nanti di CT scan, dan insya Allah kalau di PKU Aisyah ini CT scan sudah siap. Kalau di UGD, begitu nanti pasien ketahuan ini mengarah ke stroke, langsung di CT scan, langsung dilaporkan ke dokternya untuk mendapatkan penanganan yang segera. Jadi lebih cepat lebih baik. Syukur kalau bisa sampai di rumah sakit itu kurang dari waktu 4,5 jam, karena itu istilahnya golden period ya, golden period. Kalau yang window period biasanya 6 jam. Jadi golden period itu sangat waktu yang sangat emas untuk menentukan ini nanti mau dapat terapi apa, itu menentukan sekali. Nah, kemudian nih dok, kira-kira faktor yang paling berisiko dari segi usia, tadi kan dokter sudah menjelaskan ya dok, ternyata usia ini juga bisa mempengaruhi. Nah, apakah memang stroke itu hanya bisa terjadi di usia-usia tertentu saja dok? Memang faktor risiko yang paling dominan untuk sisi usia adalah kalau usia semakin tua, semakin lanjut. Tapi kenyataannya pada akhir-akhir ini banyak kita jumpai di usia muda. Betul. Jadi kalau saya katakan dewasa muda lah gitu ya, usia muda sekali. Dewasa muda jadi di bawah 50 ya. Kalau dulu di atas 50 atau di atas 60 ya. Sekarang itu di bawah 50, 40, bahkan 30 juga ada. Betul. Nah setelah ditelusuri ternyata dia mungkin dulu ada riwayat hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi sekarang usia muda itu banyak yang hipertensi. Mungkin dari pola makan dan sebagainya, pola hidup, apalagi sekarang ada HP ya, mager ya, malas gerak ya. Itu jadi berisiko untuk terjadi hipertensi. Belum lagi yang gula darah. Sekarang kencing manis usia muda pun juga banyak. Jadi kalau kencing manis itu sudah terjadi di usia muda, nanti berisiko terjadinya kerusakan pembuluh darah yang akan berlanjut nanti bisa terjadi sumbatan atau mungkin pembuluh darah yang pecah, dan kejadian stroke di usia muda juga akan memungkinkan lebih besar terjadi 30, 40 gitu. Terus kemudian nih dok, cara untuk mencegah si penyakit stroke sendiri ini seperti apa ya dok ya? Ya, jadi ini saya ingatkan untuk sahabat PKU Aisyah. Jadi
stroke itu insya Allah bisa dicegah selama kita dari sejak awal itu mengetahui ada tidak faktor risiko yang berpotensi menyebabkan kerusakan pembuluh darah otak. Seperti tadi saya katakan hipertensi. Kalau ada hipertensi ya harus segera diobati. Kemudian kolesterol juga. Kolesterol yang biasanya tidak mengkambing hitamkan kolesterol ya. Sebenarnya kolesterol itu dalam tubuh itu juga dalam kadar tertentu itu normal dan diperlukan. Kemudian asam urat tinggi juga bisa berpotensi menyebabkan sumbatan. Kemudian merokok, karena merokok sendiri juga bisa merusak aliran darah. Bahkan beberapa pasien yang usia muda itu ya memang juga bisa diakibatkan merokok itu. Kemudian faktor usia. Jadi kalau usia sudah lanjut, biasanya pembuluh darah itu sudah kaku. Kalau sudah kaku itu biasanya kalau dengan tekanannya sedikit saja dia tidak bisa mengembang dan tidak bisa ada adaptasi. Nah, sehingga nanti ini berpotensi kalau misalnya udah tua terus tiba-tiba tensinya tinggi, itu nanti berisiko jika jadi stroke. Jadi kalau pengen usia tua tanpa stroke ya jangan sampai hipertensi, jangan sampai diabetes, kolesterol bagus, mungkin dengan gerak, olahraga. Kalau mungkin sejak usia muda biasa kita gunakan untuk olahraga yang rutin, misalnya 30 menit per hari selama 5 hari secara rutin. Jadi olahraga itu teratur, terukur sesuai umur gitu kan. Ukur ketika umur itu. Nah, itu coba dilakukan, insya Allah nanti bisa dicegah stroke-nya. Kemudian dari pola hidup juga. Pola hidup itu misalnya dari pola makan makanan, ya sekarang kan makanan yang fast food dan sebagainya, kemudian ada yang tidurnya sampai kurang ya. Begadang ya dok ya. Padahal sehat itu tidak tergantung dari begadang, tapi tergantung dari kualitas tidurnya. Jadi ya, kualitas tidur harus terjamin. Kayak ada yang mengatakan 5 sampai 6 jam, ya oke lah, nggak apa. Yang penting kalau menurut saya kualitas tidur yang baik itu gampang tidurnya dan bangun gampang, tapi juga kondisi badan seger. Betul. Ya, itu udah cukup insya Allah. Ya, mungkin itu untuk pencegahannya nanti barangkali nanti bisa diterapkan di diri kita masing-masing. Oke, nah terakhir nih dok untuk sahabat PKU di rumah, kira-kira pesan dari dokter Iwan sendiri seperti apa dok? Ya, saya pesankan yang pertama untuk teman-teman yang mempunyai faktor risiko, ya entah itu dari keluarga atau dari diri sendiri yang punya hipertensi, diabetes, dan sebagainya, coba secara teratur berobat. Kalau memang harus minum obat atau harus mencegah makanan tertentu, olahraga dan sebagainya, coba ditaati. Karena itu nanti bisa menjaga supaya nanti kita di kemudian hari di usia tua tidak sampai terkena stroke. Kemudian untuk mungkin ada di antara sahabat PKU yang punya keluarga kena stroke, itu ya tolong dirawat sebaik-baiknya, diberi suatu motivasi yang membangkitkan semangat. Artinya gini, kadang-kadang pasien stroke itu merasa rendah diri karena dulu bisa aktivitas kemana-mana, saat ini dia tidak bisa. Nah, itu harus kita motivasi bahwa di antara bagian tubuh yang tidak berfungsi karena stroke, masih ada yang bisa dimanfaatkan, masih ada yang berfungsi. Itu untuk membuat semangat. Jadi ini manfaatkan yang masih sehat itu untuk membantu bagian tubuh yang lemah. Dan tetap harus teratur untuk mengontrol fisioterapi, minum obat yang teratur. Nanti obat-obat juga kita bisa sesuaikan dengan perkembangan kelemahannya itu. Dan harus tetap semangat. Keluarga harus memberi suatu motivasi. Saya kira itu, saya moga-moga nanti bisa dimanfaatkannya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penyakit stroke oleh Dr. Iwan Setiawan, spesialis syaraf Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Terima kasih dokter atas kesempatan dan juga informasi yang sangat bermanfaat. Insya Allah. Ya. Sampai di sini dulu penjelasan kita. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat PKU, itulah penjelasan mengenai penyakit stroke. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.